Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan kelas J yang diampu oleh Ibu Melisa SEMM. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Desi Rismawati, Meisha Putri Anggela, Salsabila Ramadan. Kami ingin menyerahkan tugas UAS, yaitu yang pertama laporan hasil penjualan puding coklat dan mangga fla keju, yang kedua video proses produksi produk, yang ketiga video presentasi laporan hasil penjualan, 4 PPT hasil laporan penjualan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang puding. Dunia usaha, khususnya dalam bidang kuliner, untuk saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Terbukti dengan banyaknya makanan yang bermunculan dengan rasa bervariasi dan beraneka ragam. Makanan yang enak dan bergizi tidak harus mahal, salah satunya adalah puding. Masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memilih makanan yang siap saji, murah, dalam jumlah banyak, enak, dan juga menarik. Aneka kreasi puding sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai varian rasa mulai dari puding coklat, puding buah, puding susu, sampai inovasi baru puding cake selalu laris manis diserbu konsumen sebagai makanan penunda lapar dan hidangan penutup di setiap kesempatan. Puding juga merupakan makanan yang cocok untuk waktu santai. Selanjutnya, hampir semua kalangan menyukai makanan ini. Puding juga sangat bagus untuk kesehatan. Peluang inilah yang bisa dimanfaatkan menjadi alternatif tepat untuk memulai sebuah usaha kecil dari dapur rumah. Usaha makan ini cukup menyajikan karena banyak penggemar makanan kecil, sederhana, lezat, dan tidak mengandung banyak karbohidrat sehingga banyak untuk kesehatan. Kami hadir untuk memberikan solusi memunculkan sebuah produk makanan sehat berupa puding dengan kombinasi buah-buah, sayur-sayuran, dan variasi rasa lainnya yang memiliki kandungan serat dan gizi yang cukup sehingga bermanfaat bagi konsumen. Puding ini terbuat dari bahan makanan yang alami, segar, tanpa pemanis buatan dan bahan pengawet. Walaupun persaingan yang cukup ketat dalam pasar makanan tidak menyurutkan langkah kami untuk mencoba memproduksi makanan puding, dikarenakan sedikitnya pesaing dalam produksi makanan puding. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan produksi. Tahap pertama saya lakukan pada tanggal 12 April 2022. Tahap kedua 18 April 2022. Tahap ketiga 6 Juni 2022. Pada pukul 10 WIB. Alamat Jalan Karyawan Indah, Perumahan Mangga 2, Blok C30, Panam, Pekanbaru, dan setelah itu dilakukan di rumah masing-masing saat perkuliahan online. Teknis penjualannya itu COD di sekitar Unri. Waktu penjualannya itu pada jam 16.30 WIB atau setengah 5. Selanjutnya, profil usaha, identitas usaha. Nama usahanya kami bikin di sini puding mangga fla keju. Bidang usahanya kuliner, jenis usaha makanan, jenis produk atau jasanya puding. Alamat usahanya Jalan Karyawan Indah, Perumahan Mangga 2, Blok C30, Panam, Pekanbaru. Jumlah tenaga kerjanya 3 orang. Promosi atau pemasarannya melalui jejaring sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan mulut ke mulut. Nomor telepon kami 0852 1959 1324. Selanjutnya, proses usaha produk. Produk ini adalah puding yang menggunakan bahan-bahan alami, rasanya manis dan berserat tinggi, serta untuk kesehatan. Adapun harganya juga sangat terjangkau. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila Ramadan dengan NIM 2102135818. Baiklah,
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target dan segmentasi pasar dari produk yang kami tawarkan. Target pasar dari produk ini yaitu berasal dari kalangan mahasiswa, karyawan kantor, rumah makan, catering, warung-warung, kios, toko, bahkan perorangan untuk acara keluarga, kebutuhan pribadi, serta organisasi dalam event-event yang diselenggarakan. Dalam artian, usaha ini dapat diperuntukkan bagi semua golongan. Segmentasi pasar dari produk yang kami tawarkan berasal dari semua kalangan. Bahkan dari kalangan anak-anak hingga dewasa dapat menikmati produk yang kami tawarkan. Selanjutnya pemasaran. Proses pemasaran yang kami lakukan ada 2 tahap. Yang pertama yaitu secara online dan yang kedua secara offline. Nah, untuk yang online, kami melakukannya dengan cara menyebar pamflet digital melalui story WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemasaran secara offline, kami melakukannya dengan cara menawarkan kepada teman-teman, kerabat dekat, tetangga, serta masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya, value produk. Produk yang kami tawarkan adalah puding mangga dan coklat dengan fla dan limpahan keju. Produk kami ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Salah satunya dapat menyehatkan tubuh, menyegarkan mulut, dan sebagai pengganti cemilan. Untuk pemesanan, kami menggunakan media sosial yang didesain semenarik mungkin sehingga dapat menarik konsumen. Selanjutnya untuk channels, kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WA berupa poster digital, dan secara offline dari mulut ke mulut. Selanjutnya customer relationship. Untuk customer relationship, kami menggunakan pembelian 10 pieces gratis 1 dan gratis ongkir sekitar Panam. Selanjutnya keuangan. Pada keuangan terdapat aset tetap dan aset lancar. Pada aset tetap berupa peralatan dan aset lancar berupa perlengkapan. Aset tetap kami terdiri dari kompor gas, isi ulang gas, lemari es, panci, baskom, saringan, pisau, pengaduk, timbangan, dan sendok. Dan dijumlahkan semuanya tertotal 132.000. Untuk aset lancar berupa cup, sarung tangan plastik, bubuk puding instan, susu kental manis, Nutrijel mangga dan coklat, gula pasir, garam, keju, air galon, tepung maizena, dan bubuk fla. Untuk tertotal semuanya yaitu 118.000. Selanjutnya laporan neraca keuangan dari puding fla keju ini. Yang pertama untuk aktiva. Aktiva terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar terdiri dari kas dan perlengkapan. Nah, untuk mencari kas, caranya modal dikurang dengan aset lancar dikurang dengan aset tetap, yaitu 500.000 dikurang 118.000 dikurang 132.000 dan totalnya 250.000. Lalu ditambah dengan total perlengkapan 118.000 dan ditotal menjadi 368.000. Selanjutnya aset tidak lancar berupa peralatan. Lalu jumlah dari aset lancar ditambah aset tidak lancar yaitu 500.000. Jadi jumlah aset 500.000. Selanjutnya pasifa. Untuk liabilitas dan ekuitas terdiri dari utang usaha. Kami tidak memiliki utang usaha dan hasilnya 0. Selanjutnya modal yaitu 500.000. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas sama dengan 500.000. Selanjutnya operasional. Operasional terdiri dari bahan dan alat. Untuk bahan yang kami gunakan yaitu berupa keju, susu UHT, susu kental manis, gula pasir, tepung maizena, bubuk puding coklat dan mangga, plastik. Lalu alat yang kami gunakan berupa panci, kompor, gas, sendok, pisau, centong, dan wadah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Desi Rismawati akan melanjutkan materi dari Salsa, yaitu cara mengolah puding. Yang pertama, kenakan sarung tangan. Yang kedua, kupas mangga. Yang ketiga, cincang kasar coklat batang. Yang keempat, rebus air. Yang kelima, campurkan susu UHT, SKM, gula dan puding. Kemudian aduk hingga merata dan sampai mendidih. Lalu pindahkan ke cup. Letakkan topping sesuai varian di atasnya, lalu tempelkan logo produk, kemudian masukkan puding tersebut ke kulkas, dan yang terakhir puding siap dipasarkan.
Yang selanjutnya ada SDM-nya. Yang pertama, bagian pemasaran itu dilakukan secara bersama kami bertiga, dan yang kedua ada bagian keuangan dan juga dilakukan bersama-sama, dan yang ketiga bagian operasional dilakukan juga bersama-sama. Yang selanjutnya ada penjualan. Yang pertama, strategi promosi. Untuk menarik minat para konsumen, kami membuat promosi dengan memberikan diskon 10% bagi pelanggan yang berulang tahun dan pengumpulan kupon belanja untuk mendapatkan potongan harga. Strategi pemasarannya, yang pertama produk yang kami hasilkan adalah produk buatan kami sendiri dengan kualitas bahan yang alami, dengan kualitas yang terbaik, dan produk dengan kemasan yang menarik. Yang kedua ada promosi, kami melakukan dengan iklan-iklan di dunia internet, baik melalui situs jejaring sosial maupun forum. Kami melakukan promosi puding menggunakan media sosial juga, yang pengoperasiannya sangat mudah dan lebih efisien, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga kami melakukan promosi dengan media mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Promosi ini terbilang sangat mudah karena tidak mengeluarkan banyak biaya, hanya bercerita kepada orang-orang terdekat, teman, atau keluarga. Yang selanjutnya ada membuat template story berisi produk-produk baru yang akan dipromosikan setiap hari. Yang ketiga ada place, yaitu tempat pemasaran dari pembuatan produk kami ini berlokasi di Jalan Melur, tempatnya strategis dan dekat dengan pusat kota. Yang keempat ada price. Pada tahap ini kami melakukan penjualan dengan harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas isi produk. Nah, berikut hasil testimoni dari para pelanggan kami. Sebenarnya masih banyak pelanggan yang membeli tetapi tidak sempat didokumentasikan. Hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.